Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu jamaah pengajian virtual Muhammadiyah yang saya khusus pada kesempatan yang mulia ini hadir di tengah-tengah kita Ketua Tablik PDM Kota Surakarta Bapak Dr. Andes Haji Wahid Ismanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan alhamdulillah di studio ini komplit bendahara ya Pak Joko Sarjono, tim IT dari MPI dan Majelis Tablik. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita berjumpa kembali di dunia maya, dumai gitu ya Ustaz ya. Ya. Dengan nuansa yang semoga Bapak Ibu pengajian virtual Muhammadiyah dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Pokoknya setiap Jumat kedua dan Jumat keempat itu bersama-sama untuk thalabul ilmi. Setiap Jumat kedua ilmu kesehatan, Jumat keempat ilmu agama, gitu. Muhammadiyah. Baik, pada malam hari ini Bapak Ibu jamaah pengajian virtual Muhammadiyah, sesuai dengan info yang sudah kami sebar, yang akan menjadi narasumber adalah Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Najmuddin Zudi MA, yang pada kesempatan malam hari ini beliau akan menyampaikan satu tema yang menarik, ya mungkin masih bertanya tentang Syiah ya Ustaz ya. Iya. Pada malam hari ini akan digamblangkan begitu, akan diperjelas tentang kira-kira bagaimana sejarah pembentukan Syiah dan perkembangannya saat ini tuh kira-kira sampai kemana? Apakah sudah di level Kota Surakarta atau memang masih di tingkat ya nasional? Levelnya nasional. Ya, baik Bapak Ibu serta pengajian virtual Muhammadiyah yang dimuliakan Allah, agar pengajian virtual pada malam hari ini berjalan dengan lancar, penuh barokah. Mari kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami sapa terlebih dahulu narasumber kita, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Najmuddin Zudi MA. Assalamualaikum Ustaz Najam. Iya. Ustaz Najam bisa unmute. Di-on-kan? Ya, bentar. Dah ya. Sampun saged pun mulai. Dah mulai ya, bisa. Kami persilakan untuk menyampaikan materi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku semuanya dari IPM, IMM yang saat ini mengikuti kajian secara daring tentang Syiah, sejarah dan perkembangannya. Memang kalau saya amati beberapa bulan terakhir ini banyak sekali di Solo terutama ungkapan-ungkapan tentang Syiah. Bahkan ada tokoh yang datang ke rumah menanyakan tentang Syiah. Jadi memang kita semuanya ya paling nggak mengenal, ya tidak harus ahli ya mengenal Syiah itu apa dan sebagainya ya. Karena memang
mau tidak mau Syiah itu ada. Sejarahnya juga ada. Sisi politiknya ada. Sisi agamanya ada. Sisi kepakaran dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan ada. Jadi nggak bisa dipungkiri, memang ada. Namun di balik itu juga banyak amalia-amalia, ucapan-ucapan, pendapat-pendapat dari orang-orang Syiah yang jauh berbeda dengan kita. Sehingga kita kadang-kadang mendengar, wah itu juga. Ya. Sampai-sampai ada yang menulis di kaosnya, laisa minna. Laisa minna itu tidak termasuk kelompok kita, bukan Muslim. Apa itu ya? Itu menunjukkan bahwa memang beberapa hal sangat jauh berbeda antara orang-orang Syiah dan kita semuanya dalam kehidupan sehari, terutama dalam bidang baik akidah maupun dalam ibadah. Ya. Saya akan mengupas Syiah dari akarnya ya. Bukan ujuk-ujuk Syiah enggak, tapi dari akarnya biar kalian semuanya dapat memahami dengan baik. Mari kita lihat dari awal ya. Ya. Ketika Nabi wafat, umat Islam itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompoknya Umar bin Khattab, kelompoknya Abu Bakar, dan kelompok Ansor. Kalau kelompoknya Umar bin Khattab menyatakan Muhammad tidak akan mati. Muhammad tidak mati. Dengan kerasnya, dengan tegasnya, mangkola inna Muhammadan mayyitun laqata'tu 'unuqahu. Siapa yang ngomong Muhammad mati, kupenggal lehernya. Itu Umar bin Khattab karena memang sangat sayangnya, hormatnya dengan Rasulullah. Abu Bakar yang kebetulan ketika Nabi meninggal itu beliau di luar kota, maka dia datang agak terlambat, namun dia dapat menyelesaikan kondisi, terutama bisa menghentikan emosi Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, semua Nabi itu meninggal. Jadi Nabi Adam, Nabi Idris, Ibrahim, Musa, Sulaiman, ya. Khususnya Nabi Isa, ya. Ya. Sehingga kalau Muhammad meninggal, itu wajar. Dengan ucapan Abu Bakar itu agak reda, ya. Sudah mereda. Akhirnya apa pendapat Umar itu akhirnya hilang. Ya. Berikutnya orang Ansor. Orang Madinah itu, orang asli penduduk Madinah berkumpul di sebuah gedung namanya Sakifah Bani Sa'idah. Kalau UMS punya gedung namanya Gedung Siti Walidah, ya. Itu kalau di Madinah sana ada gedung namanya Sakifah Bani Sa'idah. Semoga kalian yang akan pergi haji, yang akan umroh ya, nanti bisa mencari Sakifah Bani Sa'idah itu di mana. Ya. Disinilah orang Ansor dipimpin oleh Mu'ad bin Ubadah. Apa yang dibicarakan orang-orang Ansor di sini? Orang Ansor membicarakan siapa pengganti Muhammad sebagai kepala negara. Kalau pengganti Muhammad sebagai nabi, enggak ada. Nabi terakhir, titik, sudah. Tapi sebagai kepala negara, siapa yang menggantikan? Maka orang-orang Madinah berpendapat, kamilah orang Ansor yang membantu Muhammad, sehingga Muhammad dapat mengembangkan Islam dengan baik. Maka kami dapat imbalan sebagai pengganti Muhammad sebagai kepala negara. Di tengah rapat demikian, Abu Bakar, Umar, Ubaidah bin Jarrah menyusul. Jadi ada seorang yang lari terkopoh-kopoh memberitahu Umar, Abu Bakar, itu orang-orang Ansar berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah.
kalian harap ke sana segera. Ngajak Ubaidah bin Jarrah, 3 orang sampai di sana, kemudian meminta kepada Mu'ad bin Ubadah untuk menyampaikan apa yang diinginkan. Setelah mendengar bahwa orang-orang Ansor berkehendak ingin menggantikan Nabi sebagai kepala negara, menggantikan Muhammad sebagai kepala negara, maka Abu Bakar dengan tegas menjawab, kalau kalian berambisi untuk menjadi kepala negara pasca kematian Muhammad, itu silahkan. Tapi ingat, al-a'immatu min Quraisyin. Nah, hadis Nabi. Nabi telah menyatakan al-a'immatu min Quraisyin. Ini hadis ini. Apa artinya? Kepala negara itu harus dari suku Quraisy. Kalian wahai Mu'ad bin Ubadah dan teman-teman, kalian bukan suku Quraisy, tidak berhak menjadi kepala negara. Yang berhak menjadi kepala negara adalah orang Quraisy. Di antara orang yang paling tepat menjadi kepala negara adalah Umar bin Khattab. Ya. Kemudian Umar bin Khattab diminta untuk merespon. Apa respon Umar bin Khattab? Wahai kaum muslimin yang ada di Saqifah Bani Sa'idah ini, ketahuilah apa yang diucapkan oleh Abu Bakar menurutku belum tepat. Bukan Umar bin Khattab yang berhak menjadi kepala negara pasca kematian Muhammad. Bukan. Tapi Abu Bakar sendirilah yang paling berhak, karena beliaulah orang yang pertama kali dari kalangan bapak-bapak masuk Islam. Abu Bakarlah yang diajak hijrah Nabi ke Madinah. Abu Bakarlah pemuda, sejak pemuda tidak pernah minum khamr, dan dia juga tidak pernah menyembah berhala. Jadi kalau bapaknya ke tempat penyembahan dengan berhala, Abu Bakar diajak, tapi nggak mau masuk. Dia di luar saja. Kemudian yang terakhir, Abu Bakarlah yang menjadi imam ketika Nabi sakit. Ketika Nabi sakit, itu Abu Bakar diminta menjadi imam, sholat jamaah di Masjid Nabawi. Inilah yang menjadikan Abu Bakar terpilih. Nah, bapak-bapak, adik-adikku, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku semuanya dari kalangan IPM dan IMM ya. Ketika mereka bicara seperti itu, akhirnya mereka mufakat. Orang-orang Madinah yang ambisi sekali itu akhirnya dengan hadis Nabi al-a'immatu min Quraisyin, kepala negara di orang Quraisy, mereka langsung lokro, berhenti semuanya. Taat tunduk dengan Nabi. Kemudian Abu Bakar karena disepakati, dia akhirnya dibaiat oleh umat Islam yang disebut dengan al-bai'ah al-khossah, baiat khusus, karena dilakukan oleh mereka yang hadir di gedung itu. Kemudian berikutnya nanti ada al-bai'ah al-ammah, baiat secara umum. Nah, ketika baiat secara umum ini ada sekelompok umat Islam ya kecil, kelompok kecil. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar al-Ghifari, Miqdad, Salman al-Farisi, Bilal, dan sebagainya ya. Orang-orang inilah yang berpendapat yang menjadi kepala negara itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar.
bukan Umar, tapi Ali bin Abi Thalib. Apa dasarnya? Apa alasannya? Alasannya terutama oleh Salman Al-Farisi. Ya. Salman Al-Farisi itu bukan asli Madinah, bukan asli Mekah, bukan Saudi. Dia rumahnya Persia. Persia sekarang Iran atau Irak. Ya. Di negaranya sana, kalau ada orang meninggal, raja meninggal, kepala negara meninggal, itu yang menggantikan anaknya. Kalau anak nggak ada, menantunya. Nah, karena Nabi nggak ada anak laki-laki, maka menantunya siapa? Ali. Maka Ali paling berhak menjadi kepala negara. Itulah maka Salman Al-Farisi bisik-bisik dengan Mu'ad bin Jabal, dengan tokoh-tokoh ya, dengan tokoh-tokoh oposisi ya. Salman Al-Farisi ngomong dengan Al-Ghifari, dengan Mikdad, dengan Bilal, dengan yang lain, akhirnya mereka bisa menggiring satu pendapat bahwa yang berhak menjadi kepala negara adalah Ali bin Abi Thalib. Inilah benih Syiah. Jadi benih Syiah itu kapan munculnya? Setelah Nabi meninggal. Sebelum Abu Bakar memulai pemerintah. Ya, diangkat, tapi belum mulai pemerintah. Ya. Jadi sekali lagi memang Syiah itu begitu runtutannya seperti itu, tahapannya, fasenya seperti itu. Ya. Sekarang kalau kita melihat di sini memang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menjadi khalifah ya. Ini tulisannya salah ya, khalifah, menjadi khalifah. Jadi ketika pada masa Abu Bakar ya, pada masa Abu Bakar itu Ali bin Abi Thalib tidak ikut berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, nggak ikut. Akhirnya nggak terpilih. Ketika Abu Bakar mendekati ajal, Abu Bakar mengumpulkan tokoh-tokoh sahabat. Ya ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Zubair, ada Thalhah, ya, ada Abdurrahman bin Auf, ya, banyak sekali. Akhirnya mereka rapat memutuskan Umarlah penggantinya. Ali tidak terpilih. Ketika Umar akan meninggal, wah ini cukup ramai. Umar meninggal ini ada satu pemilihan dibentuk tim formatur. Ya, ada 6 orang. 6 orang. 1 Utsman, 2 Ali, 3 Abdurrahman, 4 Zubair, 5 Sa'ad bin Waqqas, kemudian terakhir Thalhah bin Abdillah. Nah, kenapa Abdurrahman nggak ikut? Abdurrahman nggak ikut formatur karena dia ingin menjadi KPU-nya, menjadi panitia pemilihan dari 6 orang ini. Bagaimana Abdurrahman menjadi panitia pemilihan waktu itu? Dia mencari anggota disebar ke beberapa pintu Masjid Nabawi. Yang kedua, mengirim beberapa orang untuk menunggu di pintu-pintu pasar. Sehingga kalau ada orang masuk ke Masjid Nabawi, ditanya, kamu pilih siapa? Nah, kenapa demikian? Karena sebelumnya itu ketika pemilihan, 6 orang itu memilih, ya, itu ternyata suaranya Utsman itu 3, suaranya Ali 3. Podo, draw. Nah, karena sama,
perolehan suara sama, maka Abdurrahman bin Auf sebagai KPU-nya itu mengirim orang-orang di pasar dan Masjid Nabawi itu. Mungkin dengan biji kurma atau dengan kerikil ya. Biji kurmanya di sebuah tempat, kemudian atau kerikilnya di suatu tempat, kemudian tempat yang lain kosong. Kamu pilih ada dua ya, dua tempat kosong. Kamu milih siapa? Saya milih Utsman. Nah, jadi tempat kosong untuk Utsman dimasuki kerikil satu. Nah, kamu milih siapa? Ali, dimasukkan ke Ali. Kalau Utsman ke Utsman. Ketika dihitung, baik di masjid atau di pasar, itu yang lebih banyak Utsman. Ali kalah. Para ahli sejarawan menyatakan kenapa Ali kalah? Karena Ali itu orangnya mirip Umar, tegas. Jago perang. Ya. Ali kalau perang, nggak ada yang nandingi. Mesti menang. Hebat. Tegas, kayak Umar. Orang-orang Islam waktu itu sudah kenyang dengan sikap Umar yang tegas. Dia ingin mencari pemimpin yang lembut, halus. Gitu ya. Utsman lah orangnya. Sehingga Utsman waktu terpilih menjadi khalifah. Ali kalah. Ya. Jadi ketika Ali ini kalah, ya sudah membaiat Utsman ya sebagai khalifah. Nah, ketika ketika Ali menjadi khalifah, wah ini memang cukup rawan ya, cukup rawan. Kenapa? Karena pada zaman Utsman bin Affan itu kondisi pemerintahnya dua fase ya, dua fase Utsman. 6 tahun fase pertama, 6 tahun fase kedua, 12 tahun dia menguasai menjadi khalifah. Jadi Utsman itu umurnya sudah 70-an. Ketika fase pertama itu masih etes bahasa Jawa ya, masih giras, masih kuat. Tapi fase kedua sudah mengalami penurunan, lemah fisiknya, lemah daya ingatnya, lemah pemikirannya. 6 tahun fase kedua. Sehingga Utsman ini banyak dimanfaat oleh keponakan-keponakannya. Pak Le, Pak D, pada Utsman. Bosnya diberi jabatan. Oh ya, saya kasih kamu jadi gubernur di Mesir, kamu jadi gubernur di Kufah, di Basra dan sebagainya. Jadi mengangkat pejabat-pejabat itu dengan mudahnya mengangkat dari kalangan keponakan dari keluarganya. Ya, sehingga ada tuduhan Utsman nepotis, ya nepotis. Tapi dijawab bukan nepotis karena dia usianya seperti itu, usia yang sudah dia lagi mendukung kondisi untuk menjadi orang yang tegas dan sebagainya. Akhirnya apa? Terbawa oleh kondisi. Ya, terbawa oleh kondisi. Nah, karena mengangkat gubernur tidak profesional, gubernur yang profesional mengakibatkan timbul demo besar-besaran yaitu penduduk Mesir. Jadi keponakan Utsman jadi gubernur Mesir ini ya, satu tidak profesional, kedua juga tidak akhlaknya nggak baik, kemudian juga nggak lincah dalam mengelola, memanage. Suatu ketika keponakannya Utsman ini sholat itu mabuk, ya, sholat mabuk. Nah, akhirnya menjadikan Mesir marah. Itulah demo. Dalam demo itu mengakibatkan Utsman ini
terbunuh. Ya, Utsman terbunuh. Nah, ketika Utsman terbunuh, maka keluarganya Utsman yang bernama Muawiyah yang berada di Syria sebagai gubernur Syria itu nanti minta supaya siapa pembunuhnya dikisos. Apa kisos? Ada balasan ya, ada balasan. Karena dia bunuh maka dibunuh. Berikutnya ya, berikutnya mari kita buka. Ketika Ali menjadi khalifah, akhirnya muncul pemberontakan dari Mesir yang mengakibatkan muncullah perang antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah. Kemudian ketika kelompoknya Muawiyah terdesak, ya karena memang Ali jago perang ya, maka mereka dengan cerdasnya mengangkat Al-Quran. Jadi perang bawa Al-Quran. Mereka mengangkat Al-Quran, minta supaya peperangan dihentikan. Akhirnya diadakan apa? Adakan perdamaian. Ya, perdamaian dua kelompok didamaikan. Ada mediatornya. Itu disebut dengan tahkim. Apa tahkim itu? Tahkim yaitu upaya mendamaikan dua kelompok yang berselisih. Ya, dimotori oleh seorang mediator ya. Dalam tahkim ya, dalam tahkim itu akhirnya apa? Akhirnya kelompok Muawiyah menang. Kelompok Muawiyah menang dalam tahkim. Dan menyatakan diri, sayalah sebagai khalifah. Maka dia mendirikan sebuah dinasti namanya dinasti Umayyah. Siapa Umayyah itu? Umayyah itu kakeknya Muawiyah, kakek buyut ya, yang dulu rumahnya Mekah pindah ke Syria. Ya, jadi Umayyah ini kakek buyutnya Muawiyah yang dulu rumahnya Mekah di dekat Masjidil Haram, dekat Ka'bah, kemudian dipindah ke Syria. Ketika Umar menjadi khalifah, Muawiyah minta pada Umar supaya dijadikan gubernur di Syria. Nah, akhirnya ketika itulah timbul kekuasaan yang kuat dari kalangan Muawiyah. Pada waktu Ali menjadi khalifah, nah ini Muawiyah kesempatan meminta supaya Ali menyelesaikan kasus pembunuhan pada Utsman. Jadi begitu pemberontak itu berhasil membunuh Utsman, para pemberontak datang ke Ali. Ali, kami minta Anda sebagai khalifah pengganti Utsman. Ali menolak, enggak mau saya. Sejak dulu pemilihan itu dengan pengangkatan dengan pemilihan. Tidak dengan seperti ini. Enggak bisa. Akhirnya mereka menghadap para pembesar sahabat. Nah, para pembesar sahabat akhirnya berkumpul memilih Ali sebagai khalifah pengganti Utsman. Nah, itulah. Maka keinginan Ali dan pendukungnya untuk menjadi khalifah tercapai pasca kematian Utsman bin Affan. Ya. Jadi ada peristiwa yang menarik ketika perang Siffin antara Ali dan Muawiyah itu yang namanya Ali itu
memiliki tentara yang banyak. 12.000 dari tentaranya itu keluar. Ya. Jadi, mereka keluar dari barisan Ali. Kenapa? Karena Ali sudah dianggap tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kenapa demikian? Karena Ali menerima tahkim. Karena Ali bertahkim. Tahkim itu apa? Tadi menyelesaikan dua kasus, dua kelompok yang berselisih oleh seorang mediator. Itu budaya jahiliyah, kebiasaan jahiliyah. Nah, 12.000 orang ini minta supaya Ali menolak. Kenapa dengan tahkim kok enggak dengan Al-Quran? Nah, artinya mereka keluar. Nah, 12.000 orang ini disebut dengan kelompok Khawarij. Khawarij dari kata Kharij. Kharij orang yang keluar. Kalau banyak Khawarij. Kemudian ada sisanya, masih banyak. Sisanya tidak keluar. Mereka tetap mendukung Ali. Mereka tetap mengidolakan Ali. Ya, itulah kelompok yang disebut dengan Syi'atu Aliyin. Syiah Ali. Apa Syiah itu? Syiah itu artinya pendukung. Kelompok. Syi'atu Aliyin berarti apa? Pendukung Ali. Kelompok Ali. Golongan Ali. Nah, inilah fase kedua berdirinya Syiah. Dulu benih, sekarang sudah berdiri Syiah. Kelompok-kelompok yang mendukung Ali, ya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, jadi dalam perkembangan berikutnya, akhirnya apa? Ali ini juga terbunuh. Siapa yang membunuh? Orang Khawarij. Ya. Abdullah bin Muljam, ya, namanya Abdullah bin Muljam, berhasil membunuh Ali. Ketika Ali sedang berwudu mau sholat subuh pada waktu pagi dini hari. Nah, bagaimana Syiah pasca wafatnya Ali? Ketika Hasan diangkat sebagai pengganti bapaknya, Hasan putra Ali, ya. Hasan itu putra Ali. Maka Hasan mengadakan perdamaian. Udahlah, daripada nanti pertumpahan darah, lebih baik saya serahkan saja kepada Muawiyah. Itu namanya Amu Jamaah. Amu Jamaah ini apa? Tahun persatuan. Umat Islam tidak perang. Hasan tidak mau umat Islam perang, ya, sesama umat Islam. Kemudian di Afrika Utara muncul sebuah dinasti Syiah bernama Idrisiyah. Itu di Afrika Utara. Kenapa di Afrika Utara? Memang ketika Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah, itu kan sangat ketat mengawasi orang-orang keturunan Ali ini, ya, dengan ketat sekali. Maka supaya mereka selamat mencari tempat yang jauh dari pemerintahan Bani Umayyah, yang kemudian jatuh, muncul lagi Bani Abbasiyah. Nah, ketika itu Idris berhasil membuat dinasti Syiah yang disebut dengan Idrisiyah. Sama dengan Idrisiyah, beberapa tahun berikutnya muncul Fatimiyah. Ya. Jadi Fatimiyah ini juga berdiri sebuah dinasti Syiah, ya, namanya Fatimiyah, mengambil nama putri Nabi, ya, putri Nabi, istri dari Ali, ibu dari Hasan dan Husain.
namanya Fatimah. Maka dinastinya namanya dinasti Fatimiyah. Ini di Afrika Utara juga. Nanti akhirnya pindah ke Mesir, ya. Jadi kalau kita lihat Fatimiyah, memang luar biasa Fatimiyah, ya, luar biasa. Al-Azhar yang sekarang di Mesir itu siapa yang mendirikan? Fatimiyah ini yang mendirikan. Dinasti Fatimiyah mendirikan Al-Azhar. Kalau di Baghdad, Abbasiyah di Baghdad, ya, itu mempunyai Baitul Hikmah, perpustakaan yang luar biasa, banyak buku kitabnya, ya, segala macam ilmu, ya, baik itu ilmu astronomi, kedokteran, perekonomian, semuanya, ya, ilmu tafsir, hadis, fikih dan sebagainya. Maka Fatimiyah pun mendirikan Darul Hikmah. Jadi, kalau di Baghdad Baitul Hikmah, ini apa? Darul Hikmah. Tapi Fatimiyah ini juga ada kurang ajarnya, ya. Kurang ajarnya itu apa? Salah satu khalifahnya itu mengaku sebagai Tuhan. Nah, itu, ya. Mengaku sebagai Tuhan. Luar biasa dia. Akhirnya Fatimiyah sedikit demi sedikit di Mesir dihilangkan, terutama oleh keluarga Ayyubiyah. Semuanya negara Ayyubiyah itu siapa? Ingat siapa, ya? Ayyubiyah itu ingat siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Akhirnya Ayyubiyah ini bisa menjatuhkan Fatimiyah dari Mesir, dan di Mesir berdirilah namanya dinasti Ayyubiyah. Salah satu tokohnya Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal dalam perang salib, berhasil membebaskan Palestina dari tentara salib. Kemudian pada abad ke-16 ada dinasti cukup besar, namanya dinasti Safawi di Iran. Jadi dinasti Safawi ini dinasti Syiah, cukup besar, hebat, ya, hebat. Kenapa Iran tuh 90% lebih bermadzhab Syiah? Ya karena ini Safawi ini, perintisnya Safawi. Ya, tokoh-tokohnya ada Haidar, ya, ada tokohnya bernama Haidar, ada lagi apa namanya Abbas dan sebagainya, banyaklah. Jadi ketika zaman Abu Bakar, Utsman, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak ada upaya mendirikan dinasti, ada. Ali pun juga enggak membuat dinasti baru. Tapi Ali hanya memindahkan ibu kota, ya. Ibu kotanya dipindah. Kalau waktu Abu Bakar, Umar, waktu Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman di Madinah. Tapi kalau Ali dipindah ke Kufah. Nah, Kufah ini dia di Irak. Dulu nama Persia. Ya, dulu nama Persia. Jadi ketika dinasti Umayyah berdiri juga nggak membuat dinasti. Nah, ketika Abbasiyah, dinasti Umayyah runtuh, muncul Abbasiyah, baru mendirikan Idrisiyah. Kemudian tahun 990-an mendirikan Fatimiyah. Ya. Kemudian abad 16 Safawi. Nah, dengan ada Safawi ini, Syiah semakin kuat, terutama di Iran, dan bisa menjadikan secara resmi Iran sebagai negara Syiah, ya, sampai sekarang. Kemudian sekte Syiah. Sekte Syiah ada 4, ya. 1 Zaidiyah, 2 Ismailiyah,
3 imamiyah, 4 hulat. Jadi di dalam Syiah itu ada istilah imam, bukan khalifah ya, tapi imam. Imam yang pertama itu Ali, imam. Saya ulangi, imam bukan imam masjid ya, tapi imam sebagai kepala negara, imam. Kemudian ketika Ali meninggal, imam kedua Hasan. Ketika Hasan meninggal, imam ketiga Husain. Ya. Ketika Husain meninggal, imam berikutnya adalah Ali bin Husain. Ali bin Husain. Nah, ketika Ali bin Husain meninggal, nah itu timbul apa? Perselisihan. Ya, perselisihan. Sekelompok masyarakat itu memilih ya Muhammad Al-Baqir sebagai apa? Imam kelima. Kemudian sebagian memilih Zaid. Maka nama kelompok Zaidiyah, ya, Zaidiyah. Zaid ini lebih pandai. Zaid ini lebih pemberani, sering memimpin peperangan, ya, maka dianggap lebih cakap daripada Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir. Nah, berikutnya akhirnya apa? Ada 2 kelompok. Ya, ada kelompok memilih Al-Baqir, ada kelompok memilih Zaid. Sebenarnya satu lagi tapi nggak dicatat sini karena nggak banyak pengikutnya. Namanya Kaisaniyah. Ya, kalau yang bawa pulpen silakan dicatat Kaisaniyah. Kaisaniyah siapa? Kelompok Kaisaniyah ini kelompok yang memilih ketika Ali bin Husain meninggal, tidak milih Zaid, tidak milih Muhammad Al-Baqir, tapi milih siapa? Milih Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah itu siapa? Muhammad Al-Hanafiyah itu putra Ali, tapi ibunya bukan Fatimah. Putra Ali, tapi ibunya bukan Fatimah. Itu namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Interupsi, Kiai. Ya. Ini jam 8.35. Ini akan habis. Ya, udah akan habis. Biar selesai dulu ya. Nanti dilanjut tanya jawab, Kiai. Ya. Jadi Muhammad Al-Hanafiyah ini orang putra dari Ali yang mirip Ali. Mirip Ali dalam peperangan itu hebat sekali, ya, hebat sekali. Maka banyak yang tertarik pada Muhammad Al-Hanafiyah ini. Meskipun bukan dari putra dari Fatimah. Kemudian Hulat. Hulat apa? Hulat itu kelompok yang ekstrim, melampaui batas. Contohnya gini, contohnya. Orang Hulat itu berkata gini, Nabi itu bagaikan burung gagak yang hitam. Ali bin Abi Thalib juga gagak, bagaikan gagak yang berbulu hitam. Sama kedua-duanya, sama besarnya, sama warna hitam. Nah, ketika malaikat Jibril akan mengasihkan wahyu kepada Ali, niru ke Muhammad. Nah, saat ini Nabi ini Ali, bukan Muhammad. Itu namanya Hulat. Ya. Ada lagi Hulat yang berpendapat bahwa Ali itu Tuhan. Bukan Nabi, tapi Tuhan. Itu namanya kelompok Hulat. Waktunya habis, dipercepat. Nah, ini satu contoh, sambil istirahat ya. Contoh adzan model Syiah. Memang begini orang Syiah ya, hebat-hebat memang. Bahkan ilmu dan teknologinya jauh lebih maju daripada Indonesia.
Suaranya lanjut dulu. Karena itu jelas kewan. Oh. Nah ini peta bedanya ini. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Nih. Asyhadu anna aliyan hujjatullah. Nah, ini menara apa namanya tanah Karbala itu. Tanah Karbala itu sebesar bergedel itu ditaruh di depan tempat sholat agar batuknya nempel pada itu. Nah, ini baru juga, beda juga. Hayya ala khair amal. Ala khair amal. Ya. Apa-apa ada di semuanya. Ini adalah tanah Karbala. Kayak tanah liat sebesar bergedel itu ya, atau besar Pak Pia ini ya. Kemudian ditaruh depan sholat, tempat sujud, supaya nanti batuk kita kalau sholat itu menempel di tanah Karbala ini.
Demikian, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian, monggo. Memang sengaja uraian kami nggak lengkap, biar ada pertanyaan dari kalian semuanya. Dipersilakan, siapa duluan? Ya. Bapak Ibu, jamaah pengajian virtual Muhammadiyah yang dimuliakan Allah, masih ada waktu bagi yang ingin bertanya, bisa menggunakan dua jalur. Yang pertama dengan jalur online langsung dengan raise hand, atau bisa menuliskan komentar penjenengan atau pertanyaan di chat, kolom chat. Semoga. Ya. Sudah ada satu, Ustadz Abdul Muthalib, bisa di mikrofonnya. Silakan Pak Abdul Muthalib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yai, ini ada dua pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama itu tentang Syiah yang dulu secara akademik dikatakan masih dekat dengan Sunni, yaitu Syiah Zaidiyah. Ya. Apakah itu masih ada secara de facto? Karena konon dulu Yaman Syiah Husi itu Zaidiyah, tapi faktanya sudah berubah. Ya. Jadi Syiah berkiblat ke Iran. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait Syiah aliran sesat itu di dunia dakwah itu problematik sekali. Nah, disampaikan di masyarakat umum kadang polemiknya banyak, jadi ya kemudian mungkin tekanan-tekanan politik karena memang juga disinyalir ada gerakan-gerakan di bawah tanah dari kelompok-kelompok sesat menguasai lini-lini tertentu di masyarakat, sehingga kadang-kadang tiba-tiba muncul kasus seperti di Madura, ternyata masyarakat sudah sebagian ada tokoh Syiah. Nah, kalau sekarang di Indonesia kan sudah gamblang, itu TV-nya aja sudah ada. Nah, pertanyaannya apa yang mesti diperbuat terutama oleh ormas-ormas itu? Seandainya ormas itu membuat panduan, ya, misalnya panduan damai, jadi memahami Syiah secara damai sehingga masyarakat itu paham. Ya dianggap Syiah ya non Muslim yang kemudian bagaimana mensikapi dalam dunia politik, dalam dunia sosial dan lain sebagainya, dalam dunia keagamaan, sehingga masyarakat itu punya panduan. Kalau tidak, minim sekali masyarakat mendapatkan pencerahan tentang aliran-aliran sesat karena memang kekurangan referensi yang misalnya yang cukup ya dalam pemahaman orang Indonesia. Saya kira itu dua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Ustaz Abdul Muthalib. Jadi memang Syiah Zaidiyah inilah Syiah yang lebih dekat dengan kita. Karena Syiah Zaidiyah ini Syiah yang mengakui Umar, Ali, Umar, Utsman dan Abu Bakar. Zaidiyah inilah yang melarang nikah mut'ah dan sebagainya. Jadi memang ajarannya cukup baik, ya, cukup baik. Namun tetap ada sisi-sisi yang bagi kita nggak pas, tapi banyak yang pas, ya, banyak yang pas. Secara resmi memang ini sudah nggak ada Syiah Zaidiyah, tapi pengikutnya semangatnya masih ada di beberapa, terutama di Yaman, ya, terutama di Yaman, karena banyaknya mereka di Yaman. Yang kedua, tadi di awal saya katakan mau nggak mau kita harus mengakui Syiah itu ada. Sejarahnya seperti itu. Kehebatannya juga ada. Ya. Kemudian penyelewengannya juga ada. Jadi kalau kita pelajari dengan baik memang cukup berat, ya.
menjawab pertanyaannya Ustaz Abdul Muthalib cukup berat. Karena apa? Karena kalau kita ini mengakui mereka bukan Muslim, nggak mau mereka tetap Muslim. Jadi kalau orang-orang tokoh Syiah itu mendefinisikan Syiah itu apa sih? Apa jawabnya? Jawabnya Syiah adalah sekelompok umat Islam, gitu mesti, yang mengidolakan Ali dan mengakui Ali sebagai khalifah setelah kematian Muhammad, dan begitu pula anak turunnya. Anak turunnya ini terbatas pada anak turun Husain dan Fatimah. Ya, Husain dan Fatimah. Jadi kalau setelah Husain meninggal, itu yang menjadi imam, menjadi khalifah, menjadi penguasa, itu mesti keturunan Husain, ibunya Fatimah. Ya. Ibunya Husain, ibunya Fatimah. Jadi kalau keturunan Hasan nggak ada keturunan Husain. Jadi kalau kita itu mengakui mereka laisa minna, mereka bukan kelompok kita, berat. Jadi ada dua pendapat yang kita lihat di kalangan masyarakat. Mereka bukan Islam, mereka kita banyak. Nah itu. Ada lagi yang menyatakan mereka masih tetap Islam. Dan Nur Khalil Masjid, ya, Cak Nur ya, itu dulu pernah menyatakan gini, umat Islam sudah saatnya memproklamirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah Wasyiah. Nah itu ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah Wasyiah. Jadi Syiah diakui. Sekarang ini banyak atau ya sebagian lah umat Islam, tokoh Islam mengakui Syiah sebagai Muslim dan tidak perlu dimusuhi. Kenapa? Takut jangan sampai Indonesia kayak Yaman, perang antara Syiah dan non-Syiah. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Jadi kita menjaga ini. Kalau kita nanti memusuhi, lama-kelamaan akan meletus perang kayak di Yaman itu, ya, itu cukup mengerikan, ya, mengerikan. Jangan sampai terjadi. Ya, begitu Ustaz Abdul Muthalib yang Penuhun, Ustaz. Ya. Yang lain silakan. Ya, ini ada yang resen. Kita satu lagi yang resen. Kemudian nanti baru kita baca chat. Pak Joko Sarjono ya. Ya, monggo Pak Joko. Bisa dibuka mikrofonnya, Pak. Ya, masih di-unmute. Ya, alhamdulillah sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Joko. Ustaz, selamat malam. Mudah-mudahan kita selalu sehat terus. Amin, amin, amin. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya awalnya di PDM mendengarkan saat kisah saat awal-awal tadi Khulafaur Rasyidin tadi ya. Namun karena baterai HP saya drop, saya pulang ini. Alhamdulillah sudah bisa ketemu di sini. Ada dua pertanyaan, tapi satu pertanyaan tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Muthalib, yaitu terkait dengan sikap kita bagaimana dengan gerakan Syiah yang cukup berkembang pesat, bahkan di Solo ini juga diam-diam tapi juga cukup berkembang dengan baik dari antar keluarga. Kemudian yang kedua, ini pengalaman saya Ustaz, jadi saat saya sholat di Masjid Nabawi,
Iya. Ketika itu saya mau jamaah maghrib yang mepet waktunya itu kebetulan perut saya kurang nyaman sehingga saya harus selesaikan dulu. Sesampai di Masjid Nabawi jamaah itu sudah selesai. Kemudian ada orang yang datang yang baru masuk di depan saya, beliau sholat. Saya ikuti sholat itu, saya sebagai makmum karena saya datang terlambat. Nah, ternyata gerakan sholatnya kok aneh. Tidak pakai sedekap. Kemudian sujudnya juga cepat sekali. Nah, karena saya yakin ini juga ajaran mereka mungkin juga dari paham. Saya tidak tahu kalau dia itu Syiah karena baru tahu ya setelah ada perkembangan setelah di tanah air itu bahwa Syiah itu ciri-cirinya juga seperti itu. Nah, lalu bagaimana ini Ustaz? Niat saya sholat itu sholat makmum dari imam yang saya tidak tahu kalau dia itu Syiah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita ini kalau menurut fikih ya, kalau kita sholat dengan makmum yang berbeda paham, mazhab nggak ada masalah, boleh saja. Mazhab Syafi'i berjamaah dengan mazhab Hanafi nggak masalah, boleh saja, boleh. Ya, yang menjadi catatan itu begini, tidak yang semua nggak sedekap itu Syiah ya. Orang-orang Afrika Utara, Maroko, Aljazair, ya, Tunisia itu juga tanpa angkat tangan, tanpa sedekap, ya, tanpa sedekap. Kalau melihat ciri-cirinya dari Iran karena putih orang Arab itu. Ya. Jadi saya hanya mengingatkan yang nggak sedekap hanya Iran saja, tidak hanya Syiah, tapi juga orang-orang Afrika Utara itu tidak sedekap. Oh iya. Lah, jadi memang tanah variatif dalam pemahaman saya. Tapi umat Islam ya sudah terbiasa ada perbedaan kayak begitu, sudah nggak apa-apa. Iya. Tidak masalahkan. Ya, tidak olah-olah. Itulah memang di Madinah itu, di Masjid Nabawi, Masjid Haram itu mendidik kita untuk apa? Mengakui perbedaan. Selama kita tidak belajar pengakuan perbedaan semacam itu, kita mau kerah aja dengan tetangga kita. Kita akan ribut saja dengan orang lain, ya. Tapi kalau kita sudah demikian ya sudah. Contohnya gini, di kamar tuh sama-sama orang Indonesia ya. Loh, aku kan sholatnya hanya 2 rakaat. Nah, ini kan musafir. Loh, musafir itu hanya berapa hari atau sampai sekian. Loh, kalau saya 19 hari. Model mana itu? Model saya. Nah, itu akan debat. Saya dekati. Ya, kalau yang 19 hari ada dalilnya itu, ya. Jangan disalahkan. Kalau Anda memahami hanya 3 hari ya silakan, nggak apa-apa. Itu memang harus didamaikan ya supaya ngerti. Karena apa? Nggak tahu itu ya, nggak tahu. Ilmunya kurang. Perbedaan sering terjadi. Maka kalau mana sekali saya sampaikan. Ya. Begitu Mas Joko Sarjono. Ya. Terima kasih. Ya, yang lain silakan. Masih ada lagi, Mas? Siap ya. Ini ada yang lewat chat. Sekarang ya. Benar. Rasa. Kau sitik bende, kau gecat. Saya bisa masuk. Siap, Kiai. Ini kita sapa yang ingin. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Sat. Salam katuh. Lontowi, Tat. Oh, iya.
Ustadz, bisa. Ada waktu tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustadz, Tontowi Ustadz. Ya, alhamdulillah Ya, materinya ya silakan. bagus, menarik, tapi tinggi. Ya, buat saya. Ya, Buat ya, saya tinggi itu kali-kali ya. tinggi lah. Ya, orang terus. Udah ragu sih baca buku itu. Biar baca buku lah di rumah ya. Ya terus, moga. Wah, gimana ya? Pak Mandek. Ya gimana nih? Kalau suara saya nyaut, Kiai. Nyaut. Satu gigi, monggo. Satu gigi dulu. Kalau gitu, monggo. Lah Pak Tanto ini pripun? Nggak di-unmute tadi. Oh, ini monggo. Ya, silakan. masuk. Ya, oke. Lanjut, Ustadz. Sinyalnya kita. Ya, dalam hal misalkan amalan sholat jenazah, kita Ya. memang jarang lihat. Ini kayak apa itu? Kemudian dia juga wudhu sholat jenazah itu dianggap tanpa ada wudhu, dia anggap suci. Dalam hal wudhu sendiri, dia tidak menyuci kaki, tapi cukup membasuh saja. Gimana Ustadz itu? Ya, jadi gini, memang dalam membaca Al-Quran itu berbeda itu. Ya, idza kuntum ila sholati fahsilu wujuhakum wa aydiyakum ya ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Pak hilang suaranya. wamsahu biru'usikum. Kalau kepala diusap. Orang Syiah bacanya bukan arjulakum tapi arjulikum, mengikuti kepala. Kalau arjulakum mengikuti wajah dan tangan, dicuci. Tapi kalau arjulikum mengikuti kepala, cukup diusap. Nah, gitu ya. Saya ulangi, orang Syiah kalau membaca Al-Quran bukan arjulakum, tapi arjulikum. Sehingga cara wudhunya untuk khusus kaki mengikuti kepala. Bukan mengikuti wajah dan tangan. Ya, gitu ya, satu ya. Kemudian yang kedua, sebagian umat Islam menyatakan apa sholat itu? Sholat itu ya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya. Tapi ada kegiatan yang pokok. Sholat punya kegiatan pokok apa? Rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud itu kegiatan pokok dalam sholat. Sehingga kalau orang sholat tanpa sujud dan rukuk, itu bukan sholat. Maka sebagian orang menyatakan bahwa sholat jenazah bukan sholat. Karena apa? Tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Pak Tawi sering dengar, warka'u wasjudu, rukuklah, sujudlah. Itu di Quran begitu. Orang Jawa cerdas.
Orang Jawa cerdas. Kalau anak matur sama bapaknya atau eyangnya, bapak sampun sujud. Nah, coba kalau ngomong bapak sampun sujud jenazah, gimana coba? Bapak sampun sujud salat jenazah, nah, kan lucu ya, karena salat jenazah nggak ada sujudnya. Nah itulah maka sebagian orang menyangsikan salat jenazah bukan salat, ya. Karena apa? Tidak ada sujud, tidak ada ruku. Tapi kalau Muhammadiyah menyatakan itu salat, ya. Itu sholat. Begitu Atawi, dapat dipahami Atawi? Ya, tentang kesuciannya Ustadz, tentang kesuciannya dalam sholat jenazah tadi, walaupun tidak, kalau kita kan tetap harus berwudu sholat jenazah. Tapi kalau dia kan tidak perlu wudu. Kalau kita wajib wudu harus. Ya. Nggak suci. Tapi kalau mereka nganggap itu bukan sholat ya nggak suci nggak apa-apa. Baik. Karena itu hanya kegiatan, bukan sholat. Ya. Oke. Oke Pak Sukidi. Kiai matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Waalaikumsalam. Mas Ros langsung ya. Pak Es langsung. Ya. Mungkin sedikit menambah ya. Ya. Rentetan dari Syiah, Khawarij dan sebagainya itu saya kira tidak lama daripada setelah Rasul dan umat itu pasti kepentingan politik akan muncul di situ, ya. Ya. Itu akan terasa betul setelah Rasulullah, sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab masih lancar-lancar ya, Masya Allah. Tapi setelah itu kan orientasi politik sangat kental sekali. Ya, ya. Akumulasi dari adanya Syiah itu kan, kalau konteks Syiah, ya saya kira sejak dulu sudah ada orang yang cinta kepada Ali. Nabi ini juga sangat cinta kepada Ali, kalau konteksnya sangat mencintai Ali. Tapi setelah perjalanannya, ya ternyata akumulasi dari kekecewaan macam-macam, terima dalam perang Siffin itu. Iya. Bahkan satu yang luar biasa dahsyatnya, kaum muslimin terpecah begitu hebatnya, sehingga terjadi namanya tadi dia sampaikan tadi ada perjanjian tadi ya Kiai ya, mengakibatkan untuk perdamaian mengangkat Quran itu sangat lihainya Muawiyah karena menunjuk Amr bin As. Kan Abu Musa kan saat ulama tawadu. Amr kan udah tua itu. Iya. Sangat strategis sekali. Maka saat itu kan disuruh bicara dulu kan kelompok Ali. Silakan Bu Ali, sampaikan, kita turunkan semua, masih kita musyawarah. Ya kan giliran tampillah dia di situ. Sekarang kondisi kosong, maka kita tetapkan Muawiyah. Nah itu ya. Kalau begitu tambah, akumulasi luar biasa. Syaratnya dengan politik ya. Nah, saya kaitan dengan yang akhir-akhir ini aja lah ya, dalam perjalanannya. Kalau awal kan saya yakin kita sama-sama umat Rasulullah, Quran sebagai kitabnya, Ka'bah kiblatnya, Allah tempat sujudnya, apa nama orientasi kita sujudnya lah. Yang akhir-akhir yang kita rasakan. Saya pernah itu di satu tempat itu. Saya juga mengajak sholat dan nampaknya beda. Wah, aku kaget. Nah kok yang ini? Kok beda kalau yang biasanya dilakoni gitu. Maka mungkin saya minta untuk secara spesifik itu kira-kira di mana letak kesesatan kalau itu sesat loh ya. Yang betul-betul sesat. Ya oke lah, mungkin nggak mengakui sahabat-sahabat Nabi gitu. Yang paling pokok itu yang kesesatan ya. Dari sekian mungkin Syiah yang ada itu. Karena mungkin kita juga masih paham di sing bener sing salah begitu kan. Muktamar kemarin di Makassar juga begitu. Sikapnya adalah kita jajak dialog, ya tidak kontennya langsung. Ada juga sebagian mengatakan itulah Syiah, itulah sudah sesat macam-macam harus gini. Tapi sebagian ajak dialog kan begitu. Maka nanti untuk keterangan Kiai, yang mana yang paling sesat, yang mana Kiai? Yang ngapunten Kiai. Tentuan. Assalamualaikum. Ya, kalau tadi disampaikan ada kelompok Hurabiyah tadi ya. Hurabiyah itu apa? Nabi dan Ali bagaikan dua burung gagak yang hitam bulunya
malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Ali, keliru kepada Muhammad. Nah, itu luar biasa, sesat sekali itu. Ya. Kemudian orang-orang Kufah itu ketika Ali memindah ibu kotanya ke Kufah, itu juga masalah itu. Masalah. Apa masalahnya? Orang Kufah itu menganggap raja atau kepala negara itu Tuhan. Saya ulangi. Orang Kufah sebelum Ali datang, itu menganggap raja kepala negara itu Tuhan. Maka ketika Ali datang ke Kufah, Ali dianggap Tuhan. Nah ini yang luar biasa, ini sesat luar biasa. Ya, jadi kalau kita petani satu persatu ya, kan Syiah yang berkembang di Indonesia kan Syiah Iran ya. Kalau Syiah Iran itu ya masih ada maunya syahadat, sholat, ya masih ada zakat, puasa, haji ya. Hanya ada tambahan apa imamah. Jadi ya sesat tapi nggak banget sesatnya lah. Jadi iman itu masih ada. Rukun iman itu ya ada iman pada Allah, iman hari akhir itu masih ada, iman pada Nabi masih ada. Meskipun nanti ada keadilan, ada imamah, tapi sesat tapi rapat banget. Kemudian azan tadi, azan yang kita kemukakan ya lengkap, tapi ada tambahan ana alian waliyullah, ana alian hujjatullah, ana alian amirullah, dan ada tuh macam-macam. Ya, macam-macam. Tapi yang lain masih utuh ya, nggak ditinggalkan. Ya. Jadi hayya ala sholah masih ya, ditambah hayya ala khairil amal. Jadi memang sholat itu suatu kegiatan yang terbaik dari kegiatan lainnya. Itu untuk mengingatkan itu. Hayya ala khairil amal itu sholat itu merupakan ibadah yang terbaik dari semua kegiatan manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau sesatnya ya kalau Iran yang sekarang, Syiah yang sekarang ini, kalau kita lihat, ya nggak banget. Ya kalau kita tinjau segi politik ya, ngelak Abu Bakar, ngelak Umar, Osman itu segi politik ya. Nah, politik ngono politik. Ada hal politik itu. Nah, biasa tuh Pak Suki itu pengalaman ya, memang politik mesti ngono kuwi, mesti. Nggak ada politik akur-kur, nggak ada. Itu Pak Suki, masih ada pertanyaan? Belum. Ya. Masih ada lagi? Ya. Ini belum muncul nih masukan ini ya. Apakah ada masukan nih? Sultan Sari ya. Untuk yang Pak Rahman saya kira sudah hampir sama dengan pertanyaan Ustaz Sukidi tadi. Nah, untuk yang kedua untuk Bu Windy. Ini menanyakan tentang sholat yang umumnya 5 waktu. Yai, yang di Syiah hanya 3 waktu, apa itu benar, Yai? Oh ya. Jadi orang Syiah ya kalau sholat 3 waktu. Saya pernah melakukannya ketika saya berada di Pekalongan. Di Jalan Haji Agus Salim, di sana ada Pondok Al-Hadi. Itu pondok Syiah ya. Saya sholat duhur di sana, juga pakai tanah Karbala juga ya. Mereka pakai ya. Dan sholatnya langsung jamak dengan asar. Dalam surat Al-Isra ayat 75 itu ya, aqimis sholata liduluki syamsi. Kerjakanlah sholat ketika matahari sudah mulai miring, menceng ya. Itu waktu siang.
ila wasakil laili, juga waktu malam, awal malam, maghrib. Wa Qur'an al-Fajr. Nah, Qur'an al-Fajr ini apa? Salat subuh. Ini kenapa salat subuh namakan Qur'anul Fajr? Karena apa? Salat subuh itu kalau diminta supaya ayatnya panjang, ya. Suratnya panjang, ya. Jadi salat 3 kali. Siang, malam, pagi. Nggak ada sore salat, nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi salat duhur jamaah dengan asar, salat maghrib jamaah dengan isya, kemudian salat subuh. Nah, 5 salat tapi di jamaah. Itu salatnya orang Syiah. Oke, terima kasih. Ya. Oke, ini kita lanjut untuk yang kolom chat Kiai dari PRM Jagalan yang ditanyakan apakah umat Islam zaman dahulu sudah memahami pemilihan pemimpin dengan cara yang sama dengan sistem demokrasi sekarang? Ya, begini. Jadi kalau kita melihat tadi, ya, Abu Bakar menyatakan yang menjadi pemimpin Umar menyerahkan pada Abu Bakar. Itu merupakan contoh yang sangat bagus, ya, bagi kita semuanya, ya. Ojo nanti ambisi, ya. 2 tokoh berkelahi hanya gara-gara posisi jabatan, ya. Tapi satu ngalah. Tapi itu Pak bodoh ngalah, ya. Abu Bakar ngalah, Umar ngalah, ya. Nah, itu sangat bagus sekali. Kemudian orang-orang dari Madinah juga mereka juga menyerahkan kepada orang-orang muhajirin. Itu suatu hal yang cukup bagus sekali, ya. Nah, model pemilihan dengan cara mengumpulkan tokoh, kemudian mereka itu menetapkan siapa yang terbaik, itu luar biasa. Luar biasa. Jadi ujiannya para pemimpin apa? Ujian para pemimpin apa? Itu mesti arahnya kepada anak. Mesti kepada anak. Siapa aja lah, hampir semuanya di Indonesia itu hampir semuanya. Tidak ada pemimpin yang mencontoh Abu Bakar. Abu Bakar itu punya anak laki-laki banyak itu. Muhammad bin Abu Bakar, Mahfud bin Abu Bakar, ada. Abdurrahman bin Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mendekati ajal, sini Abdurrahman, kamu menggantikan Bapak sebagai khalifah. Enggak. Tapi manggil tokoh-tokoh untuk supaya memilih. Begitu Umar mendekati ajal, maka dia juga begitu, manggil tokoh-tokoh. Sampai ada pemilihan seperti itu. Mestinya kalau dijelas cukup menarik, ya, Umarnya. Umar ini sudah tahu anaknya penting, jadi anak penting. Tapi Umar hanya sampai batas apa? Anaknya yang namanya Abdullah bin Umar itu diperbolehkan memilih, tapi nggak berhak dipilih. Nah, sampai itu saja Umar. Abdullah bin Umar, anaknya Umar, itu diberi hak untuk memilih, tapi tidak diberi hak untuk dipilih. Nah, itu hebat sekali, ya. Utsman juga demikian. Abban bin Utsman, anak laki-laki itu, tapi juga nggak ada tuh pemilih, nggak ada nunjuk anaknya, nggak ada. Nah, ini harus kita tulis dalam tinta emas bagaimana para khulafaur rasyidin dalam pemilihan penggantinya, ya, itu benar-benar mengikuti Rasulullah. Apa? Rasulullah selalu mengatakan musyawarah. Ya, itu yang harus kita contoh. Jadi memang kalau bapak-bapak yang sering ke Mekah, Madinah itu membandingkan Mekah dan Madinah tuh beda banget. Memang orang Madinah banyak terpengaruh Nabi. Kalau Mekah kan nggak banyak
terpengaruh. Nabi di Mekah kan nggak lama ya, nggak lama. Ya lama tapi sebelum dari Nabi ya. Setelah dari Nabi kan banyak di Madinah. Sehingga pengaruh dari Muhammad itu besar sekali, terutama dalam musyawarah. Ini kita syukuri ya. Negara mana yang sudah begitu? Nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada. Pemimpin mana yang demokratis? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan di Mesir itu pernah ada apa? Namanya Sajarotun Dur. Itu wanita jadi kepala negara. Ya, wanita jadi kepala negara. Wah, kalau Indonesia ketika akan ada kepala negara itu geger Indonesia ya. Tapi di Mesir sudah ada. Sudah lama itu. Abad berapa? Abad 14. Ya, begitu Pak Rusmanto, Mas Rusmanto. Mas ada lagi. Terakhir sekaligus penutup Kiai untuk di kolom chat dari Pak Bayrozi Solihah. Ini laki perempuan nih. Perempuan Solihah. Intinya menanyakan tentang bagaimana sebenarnya status hukumnya nikah mut'ah itu, Kiai. Ya. Jadi nikah mut'ah itu nikah sementara, muakkad sementara. Ya. Itu pernah dibolehkan dalam Islam ketika umat Islam terlalu lama di medan perang. Ya. Terlalu lama di medan perang. Kemudian setelah diizinkan, ya, kemudian setelah itu Nabi juga menghapusnya, ya, menghentikannya. Maka Khalifah Umar bin Khattab lah orang yang paling tegas dalam menentang orang yang ingin menghidupkan kembali nikah mut'ah. Ya, itu ciri khas orang Syiah itu mut'ah itu, ya, mut'ah. Ini cerita dikit ya, semoga kita nggak sebentar aja. Di Bandung itu kan banyak mahasiswa yang terpengaruh Syiah ya pada tahun 90-an. Seorang dokter spesialis kandungan itu kedatangan pasien. Seorang mahasiswi berpakaian busana muslimah dengan baik tahun 90-an ya. Busana muslimah yang baik itu kan belum banyak waktu itu ya. Begitu diperiksa oleh dokter, ditanya, "Mbak, dengan siapa kesini sendirian? Lah mana suaminya?" Menjawab, "Saya belum nikah, Pak." Dokternya kaget. Loh. Oh ya, Mbak ini masih kuliah? Iya. Afli pengajian dengan Bang Jalal ya? Jalul Rahmat Bang ya? Oh iya. Oh, pantesan. Nah, kalau begitu, dia itu mengikuti Syiah, sudah nikah mut'ah. PDM. Apa itu? Kenapa Najam? Jadi nikah mut'ah. Sudah nikah mut'ah. Ya sudah, karena dia pahamnya seperti itu, ya sudah. Jadi kaget, dokter kaget. Jadi sekali lagi, memang nikah mut'ah itu oleh Islam tidak diperlukan, sudah dihentikan. Pembolehannya hanya sementara, muakkad. Gimana cara nikah mut'ah? Ya, kalau orang menikah mut'ah itu umpamanya ya, orang tugas di Iran sana, seminar 1 minggu dia mau menikah. Mencari orang yang perempuan yang mau dinikahi. Itu gampang tuh, masuk KUA aja, masuk di KUA di Iran sana. Itu banyak perempuan dengan milih itu. Udah siap untuk di mut'ah itu ya. Udah dipilih kemudian langsung, "Aku nikahkan diriku denganmu Fatimah dengan mahar
ya, dengan mahar $1.000 dalam waktu 1 minggu. Nah, jadi sudah sah. Jadi yang menikahkan dirinya, aku nikahkan diriku dengan kamu, hei Fatimah, ya, dengan mahar $1.000 dalam waktu 1 minggu. Selesai pernikahan. Jadi menyebutkan maharnya, tapi juga menyebutkan waktunya. Itu namanya mut'ah itu waktu itu. Waktu sementara itu mut'ah. Nah ini kan cukup berbahaya ini ya, cukup berbahaya. Memang satu segi mahasiswa kita artis dari Bandung itu kan, saya pernah dengar langsung, itu kan Ustaz, itu kan upaya mencegah perzinaan. Perzinaan itu menghindari memberantas perzinaan. Daripada zina kan lebih baik nikah mut'ah, kan gitu. Ya nggak ngono, pokoknya tidak zina dan tidak nikah mut'ah itu yang baik. Itu yang benar seperti itu, bukan yang benar seperti itu. Tidak menikah mut'ah dan tidak berzina. Jadi sekali lagi di Indonesia sudah ada beberapa yang melakukan nikah mut'ah, cukup menggegerkan ya. Khusus Solo, saya ulangi terakhir, Solo ini memang di Pasar Kliwon itu tangganya Pak Ismanto itu ya, itu juga ada beberapa habaib ya. Jadi memang fasenya Syiah di Indonesia itu pertama memang orang-orang Parsi yang ada di Gujarat yang berdakwah ke Indonesia, akhirnya menyebarkan Syiah di Indonesia. Akhirnya apa? Syiah tersebar di Aceh. Bahkan ada raja yang bermadzhab Syiah. Kemudian berikutnya Syiah pada waktu berikutnya dikembang oleh para habaib. Banyak. Berikutnya akhirnya muncul apa? Muncul Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait. Nah, yang ketuanya Jalaladdin Ahmad ya. Ahlul Bait siapa? Ya itu orang Syiah itu Ahlul Bait itu. Muhammad ya, yang ada Ahlul Bait itu. Muhammad, Aisyah bukan, Fatimah, Ali, Hasan, Husain ya, dan anak turunnya. Dengan ada Ijabi itu sudah diakui itu. Orang Syiah sangat senang itu ada Ijabi itu tidak dibubarkan, tidak diganggu, itu menunjukkan bahwa eksistensi Syiah di Indonesia sudah dapat pengakuan dari masyarakat Indonesia. Itu Pak nggih. Jadi memang nikah mut'ah itu haram. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Oke, terima kasih. Bapak Ibu serta pengajian virtual Muhammadiyah yang dimuliakan Allah, tidak terasa yang biasanya kita selesai pukul 21.00 karena sangat menarik ini tadi temanya, sehingga beberapa yang ingin raise hand sementara kami lanjut di lain kesempatan. Sekali lagi kami kuningnya kuning gue Muhammadiyah coklat kepada Ustadz Najmuddin Zudi, semoga sehat selalu sehingga ilmu-ilmunya amin diberikan kepada yang generasi-generasi muda. Bapak Ibu, baik, untuk mengakhiri pertemuan pengajian virtual pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di off kan?